Hai Mas, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. And welcome back to Hokus Pokus bareng aku, Ivani. Kali ini aku bakal bahas salah satu tokoh kontroversial sepanjang sejarah, yaitu Maria Antoinette. Cewek yang satu ini terkenal banget dengan gaya hidup mewahnya, tapi juga sering banget dijadiin kambing hitam atas kehancuran Prancis. Bayangin deh, hidup di Istana Versailles yang megah dan penuh kemewahan. Dari luar kelihatannya udah kayak surga dunia, tapi ternyata lebih mirip sama penjara bagi Antoinette. Antoinette meski lahir dari keluarga bangsawan Austria yang kuat, harus menghadapi tekanan politik, intrik istana, dan kebencian publik yang berujung tragis. Di video ini kita bakal bahas kisah hidupnya dari awal, dari masa kecil di Austria yang penuh kemewahan, pernikahan politiknya yang dingin, sampai akhirnya menjadi salah satu ratu yang paling dibenci di sejarah Prancis. Dan yang gak kalah seru, kita bakal bongkar mitos terkenal apakah benar sebenarnya dia pernah bilang, let them eat cake, atau biarkan mereka makan kue. Jadi langsung aja, let's dive in to the story. Untuk ngerti kisah Maria Antoinette, kita harus balik jauh ke 2 November 1755. Di hari itu, seorang bayi perempuan lahir di Istana Hofburg, Wina, Austria. Namanya Maria Antonia Josepha Johanna, anak 15, sekaligus bungsu dari pasangan Kaisar Franz I dan Ratu Maria Theresa dari dinasti Habsburg. Maria lahir di tengah salah satu keluarga kerajaan paling kuat di Eropa. Dinasti Habsburg itu nggak cuma punya kekuasaan politik, tapi juga punya pengaruh besar di dunia. Sebagai anak bungsu, Maria tumbuh di lingkungan penuh kemewahan. Ada pelayan pribadi, gaun mahal, dan pesta-pesta megah. Tapi tunggu dulu, karena meski kehidupannya terlihat glamour, ada satu hal yang jelas sejak awal. Maria bukan sekedar anak perempuan biasa. Dia lahir hanya sebagai alat politik. Teman-teman ibunya, Maria Theresa, melihat semua anak sebagai bidak catur aja untuk memperkuat aliansi politik. Jadi tugas Maria dari kecil bukan cuma belajar musik atau nari, tapi juga bersiap untuk jadi istri seorang pangeran. Perjodohan politik ini penting banget untuk memperluas pengaruh Habsburg. Tapi gimana sifat Maria waktu kecil? Ternyata dia itu beda banget dari gambaran Ratu Anggun yang sering kita bayangin. Maria dari kecil dikenal ceria, energik, dan jujur aja agak bandel juga dia. Dia lebih suka main musik atau nari daripada belajar tata krama atau politik. Bahkan bahasa Prancisnya, bahasa internasional bangsawan saat itu, nggak bagus-bagus banget. Gurunya sering mengeluh karena Maria nggak terlalu serius belajar. Meski begitu, dia tetap jadi favorit di istana. Why? Karena Maria ini punya pesona alami, senyumnya yang cerah, dan kepribadiannya yang ramah bikin orang-orang di sekitarnya sulit marah. Dia juga deket banget sama keluarganya, terutama ibunya dan saudara-saudara perempuannya. Tapi di balik semua itu, Maria nggak sadar bahwa hidupnya sebentar lagi bakal berubah drastis. Perubahan besar itu datang pada tahun 1770 ketika Maria 14 tahun. Saat itu Eropa sedang panas-panasnya perang politik. Austria dan Prancis, dua kerajaan besar, sering bersaing bahkan berperang. Untuk mencairkan hubungan ini, Ratu Maria Theresa punya ide brilian. Jadi dia tuh menjodohkan Maria dengan Louis Augusta, Dauphin atau pewaris tahta Prancis. Buat Maria, pernikahan ini bukan cuma soal cinta, ini adalah aliansi. Austria tuh butuh dukungan Prancis, dan pernikahan ini adalah cara untuk memperkuat hubungan kedua kerajaan. Jadi di usianya yang masih remaja, Maria harus meninggalkan rumahnya di Wina dan keluarganya, dan semua yang dia kenal untuk menjalankan hidup baru di negeri yang asing. Dan prosesnya juga cukup dramatis ya. Ada tradisi di perbatasan Austria-Prancis yang disebut penyerahan. Ini di sini Maria secara simbolis melepaskan semua yang berhubungan dengan Austria, dari pakaian hingga pelayan.
Bahkan anjing kesayangannya si Mops nggak boleh ikut juga ke Prancis. Semua diganti dengan hal-hal yang berbau Prancis. Bayangin di usia baru 14 tahun udah dipaksa meninggalkan semuanya. Kalau kita yang ngalamin mungkin aja udah nangis Bombay kali ya sepanjang perjalanan. Setelah penyerahan ini, Maria melanjutkan perjalanan ke Prancis dan resmi mengganti namanya menjadi Maria Antoinette. Ini adalah awal dari kehidupan barunya sebagai Dauphin Prancis. Tapi saat tiba di Versailles, dia langsung dihadapkan dengan tantangan besar. Pertama kali dia bertemu dengan suaminya yaitu Louis Auguste. Jeng-jeng, ya gimana reaksinya? Biasa aja. Louis adalah tipe cowok pendiam, pemalu, dan lebih suka ngurus hobi seperti membuat kunci dan berburu daripada menjalani kehidupan istana. Hubungan mereka pun kaku banget, dingin. Mereka hampir nggak pernah ngobrol, apalagi yang romantis-romantisan gitu nggak ada. Di sisi lain, Versailles juga nggak seindah yang Maria bayangkan. Istana ini megah, penuh aturan dan politik. Dia harus belajar tata krama istana yang ribet banget. Jadi bayangin aja ada ratusan pelayan di Versailles dan semuanya punya posisi tertentu. Bahkan waktu sarapan pun harus sesuai protokol. Mary yang terbiasa hidup bebas di Austria jadi merasa terkekang. Untuk mengatasi kebosanan dan rasa kesepiannya ini, Mary mulai mencari hiburan di tempat lain. Dia jadi lebih fokus ke fashion, pesta, dan hiburan. Gaya berpakaiannya yang mencolok langsung jadi tren di sana. Tapi di balik semua itu sebenarnya dia tetap merasa kesepian. Hubungannya dengan Louis yang dingin semakin memperburuk situasi. Maria tuh merasa sendiri banget di Versailles. Hubungannya dengan Louis Auguste gak cuma dingin, tapi juga gimana ya, jadi gak ada banget romantisnya. Bahkan setelah bertahun-tahun married. Louis ini adalah tipe cowok yang sangat pemalu, gak percaya diri. Dia lebih suka membicarakan kunci atau berburu daripada ngomongin hal-hal yang lebih dewasa gitu ya. Bahkan malam pertama mereka sebagai suami istri, nol besar guys. Banyak banget desas-desus di istana yang bilang kalau mereka nggak pernah bener-bener jadi, dalam tanda kutip, suami istri. Nggak gituan. Hal ini bikin tekanan ke Mary karena tugas seorang Dauphin atau calon ratu adalah melahirkan pewaris tahta. 7 tahun pernikahan belum ada anak. Bayangin, publik Prancis mulai ngegosip. Para bangsawan mulai ribut dan bahkan Maria Theresa, ibunya Mary itu ikutan pusing. Surat-surat dari sang ratu Austria itu terus-terus menekan Mary untuk melakukan tugasnya, yaitu menghasilkan anak. Dalam salah satu suratnya, Maria Theresa itu sampai bilang, "Wahai anak perempuanku yang cantik, kenapa kamu tidak bisa membuat suamimu tertarik padamu? Kamu punya segalanya, kenapa ini jadi masalah?" Nah, disinilah Kaisar Joseph II, kakak laki-laki Mary, masuk dalam cerita. Kaisar Austria ini akhirnya memutuskan untuk terbang. Naik kereta maksudnya ya, ke Versailles pada tahun 1777 buat membantu menyelesaikan masalah keluarga ini. Joseph II adalah kakak yang gak neko-neko, lugas, dan gak suka drama. Jadi waktu dia ngobrol dengan Louis Auguste, dia langsung to the point masalah kamar tidur. Menurut catatan sejarah, Joseph sempat menulis surat ke saudaranya untuk membicarakan ini. Isi suratnya jujur aja agak memalukan buat Louis ya. Dia cerita bahwa Louis pernah mencoba melakukan tugasnya, tapi gimana ya, dia nggak tahu caranya lah intinya. Joseph dengan belak-belakan memberitahu Louis apa yang harus dilakukan dan bahkan menjelaskan hal-hal teknis dengan detail. Anggap aja seperti kunci dan gembok gitu katanya. Mengingat hobi Louis itu suka bikin kunci. Dan apa yang terjadi setelah obrolan serius itu antara Louis dan kakaknya Mary, hubungan Louis dan Mary akhirnya mulai membaik. Pada tahun 1778, setahun setelah Joseph datang, Mary akhirnya hamil anak pertamanya. Publik Versailles yang tadinya suka ngegosip mulai berkurang nih, meskipun gak sepenuhnya puas. Soalnya
Anak pertama mereka adalah seorang perempuan, bukan laki yang diharapkan menjadi penerus tahta. Setelah kelahiran anak pertama mereka, seorang putri bernama Mary Teresa Charlotte, Marie Antoinette merasa sedikit lebih lega. Meskipun publik kecewa karena bukan anak laki-laki, Antoinette sangat mencintai putrinya. Dia bahkan pernah bilang, "Kalau ini anak laki-laki, dia akan menjadi milik Prancis. Tapi karena ini anak perempuan, dia adalah milikku." Tapi masalah di Versailles belum selesai. Antoinette baru berumur 19 tahun saat resmi menjadi Ratu Prancis pada tahun 1774. So bayangin, dia masih muda, cantik, dan punya kekuasaan tanpa batas. Terus apa yang dia lakukan? Jelas, dia menikmati semua itu. Tapi kemewahan ini yang awalnya bikin dia populer, lama-lama jadi senjata makan tuan. Maria Antoinette dikenal sebagai trendsetter sejati. Dia punya stylist pribadi bernama Rose Bertin yang sering bikin gaun-gaun luar biasa mewah. Bayangin gaun-gaun itu sering dibuat dari kain brokat sutra dengan bordir emas, permata, dan renda yang super mahal. Harga satu gaun aja bisa mencapai 10.000 livre atau rata-rata petani cuman menghasilkan 200 livre setahun. Ini kalau aku salah nyebut livre, itu tolong dikoreksi ya guys. Nah, belum lagi wignya. Rambut Antoinette sering dihias dengan gaya yang luar biasa tinggi. Sampai-sampai ada satu wig yang dihias kapal kecil untuk merayakan kemenangan Prancis di laut. Wig ini nggak cuma mahal, tapi juga susah dirawat. Rambutnya harus dipowder dulu, ditaburin bedak terus-menerus yang jadi tren di kalangan bangsawan. Tapi sayangnya, rakyat yang kelaparan mulai muak melihat kelakuan ratunya ini. Mereka lihat ratunya tuh sibuk pesta, belanja, dan foya-foya, sementara rakyat ini nggak bisa makan, bahkan makan roti aja juga nggak bisa. Puncak dari semua kritik datang pada tahun 1785, dengan skandal kalung berlian yang menjadi salah satu konspirasi paling terkenal dalam sejarah. Ini ceritanya. Jadi kalung berlian ini awalnya dibuat untuk selir Raja Louis XV, Madame du Barry, yang harganya luar biasa mahal, sekitar 1,6 juta livre, setara dengan puluhan juta dolar sekarang. Tapi karena Louis XV meninggal, du Barry nggak jadi beli. Para pembuat perhiasan yaitu Buchmer dan Bessenge mati-matian nyari pembeli baru. Disinilah seseorang wanita licik bernama Jeanne de la Motte masuk. Jeanne de la Motte bikin skenario yang melibatkan nama Marie Antoinette. Dia pura-pura bilang ke para pembuat perhiasan kalau ratu mau beli kalung itu secara rahasia. Jeanne bahkan palsuin surat dan tanda tangan Antoinette. Kalung itu akhirnya diambil, tapi bukannya dibayar, malah dijual potongan-potongannya untuk dapat uang tunai. Waktu skandal ini terbongkar, publik langsung menghakimi Antoinette, padahal dia sama sekali nggak tahu tentang kalung ini. Tapi rakyat udah terlanjur benci sama gaya hidupnya, langsung percaya aja bahwa ini udah pasti Antoinette yang memang gila belanja. Julukan Madame de Visite semakin melekat pada Maria Antoinette. Setelah skandal ini, Antoinette mulai merasa tertekan. Dia sadar bahwa setiap gerak-geriknya selalu jadi sorotan negatif. Untuk mengurangi tekanan, dia mulai mengubah gaya hidupnya. Antoinette pindah ke Petit Trianon, istana kecil, yang jadi tempat pelarian dari Versailles. Di sini dia hidup lebih santai, mengenakan gaun linen putih yang sederhana, dan bahkan memelihara sapi di taman. Dia mencoba menciptakan suasana pedesaan yang damai sebagai bentuk pelarian dari politik dan intrik istana. Tapi keputusan ini malah menciptakan kritik baru. Para bangsawan Versailles menganggap gaya hidupnya nggak pantas untuk seorang ratu. Mereka bilang, ya ratu harus tetap terlihat mewah dong. Sementara rakyat biasa merasa Antoinette hanya berpura-pura peduli dengan kehidupan sederhana. Ironisnya, kain linen yang dia pakai pun masih terlalu mahal untuk kebanyakan orang. Jadi udah pakai gaun putih masih tetap disalahin. Gaun putih yang sederhananya mungkin terlihat biasa bagi bangsawan, tapi harganya tetap jauh di luar jangkauan untuk rakyat biasa. Sebenarnya kehidupannya Marie Antoinette ini biasa-biasa aja, cuman emang rakyat itu lagi susah banget.
Di sisi lain, ekonomi Prancis makin memburuk. Kekurangan gandum bikin harga roti melonjak tinggi dan rakyat mulai kelaparan. Kebencian terhadap Marie Antoinette menjadi simbol kemewahan monarki pun makin menjadi-jadi. Inilah masa di mana frase terkenal "Let them eat cake" mulai tersebar. Tapi faktanya, Marie Antoinette nggak pernah bilang kalimat itu. Frase ini pertama kali muncul dalam tulisan Jean-Jacques Rousseau di bukunya Confessions yang ditulis beberapa tahun sebelum Antoinette bahkan tinggal di Prancis. Tetap aja, frase itu cocok banget menggambarkan betapa rakyat melihat Antoinette sebagai ratu yang gak peduli dengan penderitaan mereka. Mary mencoba memperbaiki citranya dengan lebih banyak terlibat dalam kegiatan amal, tapi semuanya sudah terlambat. Rakyat udah terlanjur benci yang mengakar gitu ya, dan krisis ekonomi semakin membawa Prancis ke jurang revolusi. Ketika krisis ekonomi mencapai puncaknya di akhir tahun 1780-an, posisi keluarga kerajaan di Versailles makin rapuh. Marie Antoinette yang dulunya tuh disanjung sebagai fashion icon, kini berubah menjadi simbol kebencian rakyat. Tapi kebenciannya bukan hanya soal gaya hidup. Politik dan intrik istana juga memainkan peranan besar dalam kejatuhannya. Pada tahun 1789, Louis XVI akhirnya memanggil Estates General, sebuah badan legislatif yang sudah hampir 175 tahun tidak pernah bersidang. Ini adalah langkah putus asa untuk menghadapi krisis keuangan. Tapi rapat ini malah menjadi awal dari revolusi Prancis. Kelas ketiga yang mewakili rakyat biasa mulai menuntut perubahan besar-besaran. Mereka ingin menghapus hak-hak istimewa kaum bangsawan dan gereja, serta menuntut sistem pajak yang lebih adil. Louis XVI yang terkenal lambat dalam mengambil putusan gagal merespon dengan tegas. Sementara itu Marie Antoinette yang dianggap mendukung langkah-langkah konservatif, makin dong dia dibenci. Di tengah krisis politik, Marie Antoinette mengalami tragedi pribadi. Jadi pada 1787, putra sulungnya Louis Joseph yang menjadi dauphin atau pewaris tahta meninggal dunia karena tuberkulosis tulang belakang. Kematian ini menjadi pukulan besar bagi Antoinette yang sangat mencintai anak-anaknya. Namun bagi rakyat ini nggak cukup untuk memunculkan simpati. Sebaliknya kematian ini dianggap sebagai tanda bahwa keluarga kerajaan kehilangan legitimasi mereka. Setelah kematian Louis Joseph, putra keduanya, Louis Charles menjadi dauphin yang baru. Tapi tekanan politik makin memuncak dan keluarga kerajaan mulai merasa nggak aman di Versailles. Pada Oktober 1789, ribuan wanita dari pasar di Paris, dikenal sebagai Parisian Market Women, melakukan perjalanan panjang ke Versailles. Mereka marah karena kekurangan roti dan menuntut raja memberikan solusi. Mereka membawa senjata yang seadanya, bawa-bawa pisau, tongkat, bahkan juga alat pemotong daging meneriakkan ancaman kepada Marie Antoinette. Ketika mereka tiba di Versailles, protes ini dengan cepat berubah menjadi ancaman kekerasan. Antoinette yang menjadi target utama kebencian harus melarikan diri ke kamar suaminya melalui lorong-lorong rahasia. Pagi harinya, dia dengan berani menghadapi massa yang marah dari balkon istana. Dia keluar dan menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada rakyat. Gentle juga dia ya. Meskipun tindakan ini menunjukkan keberanian, massa tetap nggak puas. Mereka akhirnya memaksa raja dan ratu untuk meninggalkan Versailles dan pindah ke istana Tuileries di Paris, di mana mereka berada di bawah pengawasan ketat revolusioner. Di Tuileries, Marie Antoinette menjadi lebih terisolasi. Hubungannya dengan publik tidak pernah membaik. Setiap langkah yang dia ambil, baik itu mencoba melarikan diri atau mengirim surat rahasia ke keluarganya di Austria, dianggap sebagai pengkhianatan. Ketegangan mencapai puncaknya 1791 ketika keluarga kerajaan mencoba melarikan diri dari Prancis. Rencana ini yang dikenal sebagai insiden Versailles gagal total. Mereka ditangkap di perjalanan dan dibawa kembali ke Paris dengan hinaan dari rakyat. Setelah insiden ini, revolusioner kehilangan sisa-sisa kepercayaan terhadap monarki. Louis XVI dan Marie Antoinette menjadi simbol kemunduran dan kejatuhan Prancis. Pada tahun 1792, monarki resmi dihapuskan dan Prancis menjadi republik.
Louis XVI diadili lebih dulu dan dieksekusi pada 21 Januari 1793. Setelah kematian suaminya, Marie Antoinette menjadi target berikut. Dia dipindahkan ke penjara Conciergerie, tempat dia menunggu pengadilannya. Penampilannya berubah drastis, rambutnya memutih, tubuhnya tuh kurus, dan dia hampir nggak dikenali sebagai ratu glamour yang pernah dikenal dunia. Pengadilan Maria Antoinette dimulai pada 14 Oktober 1793. Namun pengadilan ini jauh dari kata adil. Tuduhan-tuduhan yang diajukan sangat berat, termasuk menguras keuangan negara untuk kepentingan pribadi, berkomplot dengan musuh Prancis, terutama Austria, untuk menggulingkan revolusi, tuduhan incest dengan putranya Louis Charles yang waktu itu baru berumur 8 tahun, yang bener aja kali ya. Tuduhan terakhir adalah yang paling mengejutkan dan membuat Antoinette menangis di hadapan pengadilan. Dalam pembelaannya, dia berkata dengan suara bergetar, "Jika saya tidak menjawab itu, karena alam sendiri menolak tuduhan seperti itu terhadap seorang ibu." Kata-katanya ini membuat beberapa orang di ruangan sidang terdiam, bahkan menyentuh hati sebagian besar wanita yang hadir. Tapi seperti yang udah diduga, semua pembelaan itu tidak mengubah keputusan akhir atau hasil akhirnya. Pada 16 Oktober 1793, Maria Antoinette dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh guillotine. Pada pagi itu, dia dibawa ke Place de la Révolution yang sekarang Place de la Concorde dengan gerobak terbuka. Berbeda dengan suaminya yang menggunakan kereta tertutup. Jadi rakyat malah bener-bener lebih benci sama ratunya ini ya. Rakyat berkerumun di jalanan meneriakan hinaan dan ejekan saat dia diarak. Maria Antoinette mengenakan gaun putih sederhana tanpa perhiasan, simbol terakhir dari kehidupannya yang dilucuti. Meskipun diselimuti rasa takut, dia tetap menjaga ketenangannya. Sepanjang perjalanan, dia tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan, hanya ketenangan yang luar biasa. Ketika sampai di bawah guillotine, dia tanpa sengaja menginjak kaki Algojo dan langsung minta maaf. Dengan sopan, dia bilang, "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud melakukannya." Kata-kata terakhirnya ini mencerminkan keanggunan yang tetap dia jaga sampai akhir hayatnya. Tepat pukul 12.15 siang, bilah guillotine jatuh memenggal kepala Maria Antoinette. Kepalanya diangkat dan dipamerkan kepada kerumunan rakyat yang bersorak-sorai. Dengan kematiannya, simbol monarki absolut Prancis secara resmi runtuh. Sedih banget ya. Setelah dia dieksekusi, euforia rakyat nggak bertahan lama. Krisis ekonomi tetap aja berlangsung, dan revolusi Prancis memasuki era Reign of Terror, di mana ribuan orang dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Beberapa rakyat mulai mempertanyakan apakah kematian Maria Antoinette benar-benar membawa perubahan yang mereka harapin. Nggak juga ya, bagi rakyat. Meskipun di masa hidupnya dia dihujani kritik dan kebencian, pandangan terhadap Maria Antoinette mulai berubah. Setelah revolusi berakhir, sejarawan modern melihatnya sebagai korban politik yang dilemparkan ke dalam situasi yang mustahil untuk dia atasi. Surat-surat pribadinya menunjukkan sisi lain dari dirinya. Seorang ibu yang mencintai anak-anaknya, seorang istri yang mencoba mendukung suaminya, dan seorang wanita muda yang menjadi korban dari sistem yang jauh lebih besar dari dirinya. Pada 1815, setelah monarki dipulihkan, jenazah Maria Antoinette dan Louis XVI dipindahkan ke Basilika Saint-Denis, tempat peristirahatan tradisional para raja dan ratu Prancis. Kini kisah hidupnya tetap menjadi salah satu yang paling sering diceritakan dalam sejarah, baik melalui buku, film, maupun seni. Maria Antoinette adalah simbol dari dualitas. Di satu sisi, dia adalah ikon kemewahan dan kehidupan istana yang glamour. Di sisi lain, dia juga adalah seorang wanita yang hidupnya ditentukan oleh politik, kebencian, dan ketidakadilan. Apakah dia bersalah atau hanya korban? Itu adalah pertanyaan yang terus diperdebatkan sampai hari ini. Dan itulah kisah Maria Antoinette, ratu terakhir Prancis yang menginspirasi banyak cerita dan pelajaran.
Demikian kisah hidup Maria Antoinette dalam video aku hari ini. Thank you banget yang udah lihat video aku hari ini. Kalau kalian mau komen, ada yang perlu dikritik atau ada yang perlu ditambahkan, monggo silahkan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang pasti akan jauh lebih seru. Thank you for watching. Bye!